Apa gue salah kalau gue ngatain kakak ipar gue rasis setelah dia ngejelekin masakan gue dengan bilang makanan biasa di restoran Cina? Gue udah nikah sama istri gue sekitar 10 tahun. Dan kami pasangan beda ras. Gue orang Asia, istri gue bule. Selama ini hubungan gue sama keluarga dia, ibu mertua, kakak ipar cowok, dan kakak ipar cewek satunya, lumayan oke. Tapi dari dulu gue ngerasa bapak mertua sama satu kakak ipar cewek, sebut aja Sarah, kayaknya gak pernah suka sama gue. Gue chef profesional sekolah kuliner, pengalaman lebih dari 15 tahun. Dan sekarang, kerja di restoran Cina kelas atas, cabang dari restoran terkenal di Beijing, di kota besar, di Amerika. Tim gue, dan gue pernah menang beberapa penghargaan, dan gue juga udah dikasih tahu kalau gue bakal jadi chef eksekutif berikutnya. Sarah juga chef profesional, kerja di restoran Prancis mahal, dan terkenal di kota yang sama. Dia sering banget pamer soal itu, dan beneran suka ngebandingin dirinya sama chef selebriti terkenal. Apalagi ngomong keras-keras pula, di depan banyak orang. Setiap kali gue masak di rumah mertua dan bantu-bantu di dapur, Sarah selalu ngomentarin apapun yang gue lakuin. Pas lagi motong bahan masakan, masaknya lama, marinasi, apa aja pasti dikomentarin. Komentarnya kayak, menurut gue sih, harusnya lo ngelakuinnya gini. Selama ini gue sabar demi istri gue. Dan biasanya cuma jawab, makasih tipsnya. Tapi gue nyaman pakai cara gue sendiri. Puncaknya kejadian 2 minggu lalu. Waktu itu, gue, istri gue, bapak mertua, dan ibu mertua lagi di dapur, nyiapin makan malam buat acara ulang tahun ibu mertua. Kami agak kejar-kejaran waktu, suasananya tegang. Yang sebenarnya gue suka, soalnya ngingetin sama kerjaan gue. Terus, Sarah masuk ke dapur. Dia ngeliat apa yang gue lakuin, nyengir sinis, terus bilang kira-kira, Oh wow, itu jelas bukan cara yang benar. Gue langsung kena banget. Gue bilang cukup keras dan tegas, supaya dia berhenti ngomentarin masakan gue. Dan gue juga chef, sama kayak dia. Dia ketawa, terus bilang, Masak di restoran Cina mah, gak dihitung. Suasana dapur langsung hening. Bapak mertua nyengir ketawa kecil. Tapi, ibu mertua langsung teriak, Sarah, apa sih masalah kamu sampai ngomong begitu? Gue berhenti masak, gue maki Sarah. Dan gue bilang, dia orang rasis dan brengsek. Gue minta maaf ke ibu mertua, karena gue gak bisa lanjut bantu-bantu. Terus gue pulang bareng istri gue. Ternyata setelah kami pergi, ributnya jadi makin gede. Ibu mertua, kakak ipar cowok, dan kakak ipar cewek satunya ngebela gue. Sementara bapak mertua dan Sarah bilang, Cuma bercanda kali. Tapi kan apa yang diomongin itu kenyataan. dan gue dibilang terlalu sensitif. Entah gimana ceritanya, keluarga besar ikut tahu masalah ini. Sekarang, semua orang ribut dan milih kubu. Bahkan istri gue dapat pesan dari sepupu-sepupunya yang minta maaf atas kelakuan Sarah. Walaupun istri gue di pihak gue, dia mohon banget supaya gue minta maaf biar ributnya berhenti. Tapi gue nolak, karena jujur aja, bodo amat deh soal Sarah dan rasisme terang-terangan dia. Istri gue bilang, sekarang Sarah kemungkinan bermasalah di tempat kerjanya, dan Sarah nyalahin gue. Katanya, salah satu rekan kerjanya denger dia ngeluh soal kejadian ini dan ngelapor ke manajemen. Dan kayaknya salah satu sepupu istri gue nemu postingan ini dan langsung komentar di akun media sosial Sarah sambil nulis. Ini cerita tentang kamu kan? Teman-temannya mulai komentar, kayak, Kalau ini bener loh sih, gue kecewa. kayaknya Sarah masih di tempat kerja dan suasananya bakal makin kacau. Sekarang, istri gue juga kesel. Gue bakal hapus postingan kalau suasananya beneran makin parah. Tapi sebelum beneran gue hapus, gue dapat VN dari bapak mertua yang bilang kalau mereka udah muak bersikap baik di hadapan gue, dan bapak mertua ngancam gue bakal ngerasain hidup susah kalau nggak hapus postingan ini. Gue malah makin yakin kalau gue bakal tetap biarin postingan ini. Kalau bapak mertua gue masih baca postingan ini, gue cuma mau bilang kalau saya kecewa sama bapak. Bapak seharusnya bersikap lebih bijak. Setelah itu,
Banyak banget kejadian lanjutannya. Istri gue ditelepon Sarah. Begitu diangkat, Sarah langsung teriak-teriak dan nangis. Bilang kalau dia baru diturunin jabatannya gara-gara suami Asianya, alias gue. Katanya beberapa rekan kerjanya lihat postingan ini di media sosial dan nunjukin ke manajemen. Gabungan dari teguran sebelumnya, hasilnya Sarah balik jadi juru masak biasa dan sekarang terancam dipecat. Istri gue nyuruh dia buat jangan pernah berhubungan lagi dan sekarang sepenuhnya di pihak gue. Walaupun begitu, istri gue jelas masih sangat nggak bahagia. Istri gue nelpon ibu mertua dan nanya apa yang sebenarnya terjadi sama bapak mertua. Ibu mertua bingung. Jadi istri gue muterin VN yang bapak mertua kirim ke gue. Katanya ibu mertua langsung ninggalin telepon tanpa nutup dan mulai marah-marah ke bapak mertua saat itu juga. Postingan media sosial sekarang berubah jadi perang besar. Keluarga dan teman-teman gue ikut nimbrung. Intinya, situasi resmi memanas total. Singkatnya, minggu ini gila banget. Gue dan istri sampai harus jauhin media sosial sementara karena kekacauan yang dipicu sepupu istri gue. Ada juga orang-orang yang nelpon restoran tempat gue kerja buat nyoba bikin gue dipecat. Tapi untungnya, semua orang di sana 100% di pihak gue. Bahkan, bos gue bilang kalau dia nggak peduli sama omongan orang-orang semacam Sarah dan para rasis itu. Masalah makin parah, karena setengah dari orang-orang yang lapor ke perusahaan gue, yang isinya ancaman, teriakan, dan hinaan rasial. Kami nggak dapat kabar dari keluarga istri sampai minggu malam. Tiba-tiba, ibu mertua datang ke rumah kami, bawa tas buat nginep. Setelah tenang, dia cerita semuanya. Ternyata pernikahan mereka udah lama bermasalah. Dan makin parah, setelah pemilu beberapa tahun lalu, ibu mertua beda pandangan politik. Apalagi, bapak mertua makin ekstrem. Kejadian di hari ulang tahunnya, dan VN itu jadi batas kesabaran terakhir. Karena bapak mertua nolak minta maaf, ibu mertua minta cerai. Abis itu, bapak mertua ngamuk besar. Ibu mertua nggak ngerasa aman. Makanya ngungsi ke rumah kami. Sebenarnya, keluarga besar udah lama terpecah. Postingan soal Sarah itu cuma pemicu. Katanya, udah ada yang nggak kontakan sama sekali dari dulu. Ada yang baru aja putus kontakan. Bahkan, ada ribut yang sampai melibatkan polisi. Menurut ibu mertua, Sarah akhirnya terpaksa keluar dari tempat kerjanya. Walaupun Sarah chef yang hebat, dan gue akui itu, tapi semua staf udah menjauh dari dia. Dan ternyata restorannya sebagian dimiliki sama investor dari Cina. Nama Sarah sekarang jelek di industri kuliner kelas atas. Dia kepikiran jual rumah dan pindah kota buat cari kerja. Walaupun gue benci sama kelakuannya, gue nggak berniat bikin hidupnya hancur. Gue bahkan nyoba bantu nyari kerja buat dia di kota lain. Dia belum pernah minta maaf. Tapi gue tetap pengen jadi orang yang waras. Ini nggak kerasa kayak akhir yang bahagia. Mungkin keadilan rasanya emang pahit campur manis. Jadi, apa gue salah kalau gue ngatain kakak ipar gue rasis setelah dia ngejelekin masakan gue dengan bilang makanan biasa di restoran Cina? Sekian cerita hari ini. Salam, Divinator.